Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat semua. Nah, sekarang saya bertamu ke rumah Mas Wim Badi atau teman-teman seniman biasa manggilnya Pak Wim atau Wim JP kalau di Jogja. Ini kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ya. Mas Wim banyak di Jakarta apa di Jogja Mas? Wirawiri. Wirawiri, ya. Kita akan cicipin hidangan dari Mas Wim. Ini apa namanya Mas? Lemet, kalau Jogja lemet, kalau sini timus. Lemet. Ini kita sekalian kuliner. Lemet kalau Jogja, di sini namanya timus. Ya. Ini dari singkong, ubi. Nah, dan ada lagi nih. Ini kalau di Sumatera atau apa namanya kue bugis. Iya. Nih. Nah, kue bugis ini ketan, isinya kelapa. Enak sekali. Enak sekali. Nah, ini kalau Betawi bilang namanya kue isi pisang. Ya. Nah, Nogosari. Nogosari, Iya Mas. Ya. Benar, Nogosari. Ya. Mas Wim ini dulu di film dia manajemen, megang manajemen, dan sekarang sutradara. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan cerita tentang percaya nggak percaya. Nah, Mas Wim ini punya pengalaman tentang pasar kaget, ya nggak Mas? Ya, betul. Ya. Kita ingin tahu loh Mas, pasar kaget itu cerita nyata apa cerita mitos saja Mas? Ya nggak percaya mungkin mitos, tapi kalau yang percaya memang ada. Jadi maka ada istilah percaya nggak percaya. Tapi memang bahkan Pak Dukuh, kalau di sini mungkin semacam RW ya, Pak Dukuh itu yang sekarang generasi baru saja, itu sangat percaya karena kejadiannya memang di situ. Makam ini ada orang jual bakso, tapi setelah dia sadar ternyata di kuburan. Kejadiannya di situ dan kebetulan memang pelaku atau saksi hidupnya yang benar-benar ngalamin itu masih hidup dan itu bisa ditanya. Itu ceritanya gimana sih Mas Wim? Kok orang bisa pasar kaget itu apa pasar yang tiba-tiba atau sebuah tempat misteri yang menjadi pasar? Orang hanya tahunya kuburan ya. Memang di Jogja ada 2 kuburan. Ini percaya nggak percaya. Ada 2 kuburan yang memang sudah sangat sering terjadi. Yang satu adalah kuburan di Selatan Terminal Lama. Itu Selatan Terminal Lama itu di Umbul Harjo dulu. Sekarang terminalnya kan baru. Jadi yang Terminal Lama itu ada seorang kusir andong. Itu bener-bener dia di stop seorang gadis, kemudian ya seperti biasa dia persilakan naik dan kemudian diantar di suatu tempat yang jelas itu ya seperti di rumahnya. Begitu ya nggak tahu gimana, akhirnya dia sadar-sadar setelah pagi dan tahu-tahu sudah di tengah kuburan. Tahu-tahu sudah di tengah kuburan dan itu nyata. Akhirnya mereka juga kesulitan karena pintu kuburan kan kecil. Secara logika masuk ke kuburannya juga nggak tahu dari mana. Nah karena kesulitan akhirnya setelah sadar itu kereta atau andong itu ya karena nggak bisa keluar otomatis dipreteli, dilepas rodanya, kemudian diangkut bareng. Akhirnya warga di situ nolongin untuk mengeluarkan itu, diangkat bareng-bareng untuk keluar dan itu lewat benteng. Bukan lewat pintu, karena pintunya memang nggak cukup andong itu. Pintunya kecil, hanya cukup untuk orang memasukkan keranda, ya sebatas itu. Nah untuk andongnya nggak bisa, dan itu nyata. Dan sekarang ini kusir andongnya masih hidup, sekarang ganti profesi jadi sopir taksi, dan sekarang dia sopir taksinya itu kebetulan sekarang dia mangkalnya di terminal baru yang pernah mengalami itu yang pertama. Giwangan. Giwangan. Yang kedua adalah kuburan itu di daerah Pleret yang dulunya bekas keraton zaman Sultan Agung. Ya. Itu juga ada satu kuburan yang pasarnya di sini nih. Kalau pasarnya di sini.
Karena suatu ketika ada seorang pedagang bakso yang sangat jelas rinci, hampir mirip kejadiannya. Pada saat itu lari sekali dia, lari sekali. Sadar-sadar ya itu setelah pagi matahari terbit, dia itu pun sadarnya dibangunkan orang yang lewat kuburan. Seorang pencari rumput melihat ada gerobak bakso di tengah kuburan itu. Kemudian dia agak heran juga, dilihat dulu ini kok aneh, kok yang jual tiduran. Lalu si tukang rumput yang itu masuk ke kuburan dan dibangunkan. Begitu dibangunkan kaget dan dia terkejut dan gugup dia, karena sangat jelas bahwa pada kejadian itu, dan baksonya juga memang habis. Jadi suasana pasar itu real pasar gitu? Real pasar, itu nyata, bukan mitos. Karena semuanya masih hidup, dan bahkan sekarang ini kan generasi yang berikutnya itu pun dari turun-temurun itu pun memang mempercayai bahwa tempat itu terjadi seperti itu. Mas Wim buat film itu Pasar Kaget berdasarkan inspirasi gitu? Dari situ, lalu kita kembangkan ya, dari cerita-cerita di masyarakat itu, lalu kita kembangkan menjadi cerita misteri Pasar Kaget itu. Responnya teman-teman Jogja gimana Mas? Orang-orang Jogja tentang Pasar Kaget gitu? Ya sangat bagus, apalagi warga yang kebetulan dekat kuburan, itu memang kebetulan kita figuran hantu-hantunya atau orang-orang yang jadi pedagang di pasar, kita pakai asli warga di situ yang belum pernah ikut main film, dan mereka polos sekali. Kita make up seperti yang sudah make up, seperti yang wajahnya alum semua, udah abu-abu semua. Itu juga saya juga nggak ngerti, tanpa latihan, tanpa apa, cuma kita arahkan, tapi jadinya juga persis. Jadi mereka tahu, warga sekitar situ, bahwa itu ada tentang kuburan itu tahu. Dan itu boleh percaya boleh tidak. Hari pertama kita syuting gagal, itu waktu itu musim kemarau, nggak tahu dari mana, pas kita udah setup siap, udah tinggal tik, tahu-tahu kayak ada air bah, itu air itu masuk kuburan semua. Yang dipakai syuting kuburan? Iya, kuburan asli. Memang kita pakai kuburan asli. Nah, pada waktu pas kita udah yang lain udah make up, teman-teman art udah setup, kemudian teman-teman kamera grup, lighting dan sebagainya udah menyiapkan, gagal karena tiba-tiba ada air masuk ke kuburan yang secara logika tidak masuk akal. Ini semuanya ngelihat. Nah, karena kita nggak jadi syuting, terjadi kasak kusuk di situ. Ada orang datang, orang tua, sesepuh di situ, mengingatkan kita bahwa sebaiknya kulon dulu dan diadakan selamatan. Selamatan sedekah, sifatnya sedekah, artinya membagi kebahagiaan atau bagi-bagi sedekah atau nasi itu kepada warga di situ. Nah, baru 3 hari kemudian kita coba ulang, kita habis maghrib itu kita seluruh warga di situ semuanya datang, luar biasa itu di Sengkuyung, yang kemudian dikomandoi oleh Pak Kepala Duko itu atau Kepala Dusun, semuanya ikut. Jadi kita kenduri bersama. Setelah itu baru tik dan nggak ada masalah, aman. Yang pertama itu nyata. Itu musim kemarau, nggak tanda hujan atau apa, atau sama sekali itu ada air masuk kuburan dan kita pokoknya nggak bisa syuting. Jadi pasar itu terjadi kira-kira jam berapa Mas? Rata-rata malam. Tapi sih orang-orang yang ngalamin ini ya nggak ngerti kalau itu malam. Pokoknya seperti pasar, ya nggak ngerti. Pokoknya waktunya nggak tahu bahwa itu kejadian itu malam. Walaupun mungkin oke lah, mungkin dia tahu berangkat sore gitu ya, tukang bakso gitu. Tapi pas kejadian itu ya dia pokoknya ya pasar. Dia nggak bicara soal waktu. Cuma rata-rata memang baru paginya dia tersadarkan, itu pun biasanya dibangunkan oleh orang sekitar. Nah kan persoalannya kalau sekarang kan generasi sekarang kan generasi milenial ya, mungkin saya istilahnya percaya nggak percaya. Tapi itu yang generasi lama nyata. Dan kalau di Jogja banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Di Jogja itu banyak sekali. Bahkan yang terbaru itu malah Kapolsek, bayangin aja, Kapolsek pindahan baru itu diberi tanda di situ. Dan Kapolsek yang cerita, bukan omong kosong gitu.
Jadi Kapolsek mau lewat, ada seorang ibu yang tengah menyapu di situ. Kebetulan beliaunya percaya dengan dunia itu, beliau turun, ibu permisi, dan sadarnya setelah itu. Dia bayangin kalau dia tidak turun, kemungkinan besar dia akan kecelakaan. Itu yang dipercaya oleh, itu nyata. Ada Kapolsek pindahan baru. Ya memang katanya begitu, kalau ada pendatang itu sadarnya setelah itu gitu. Ya memang kalau di daerah khususnya di Pleret memang karena dulunya memang bekas kerajaan, ya memang ya terlepas percaya nggak percaya memang itu terjadi. Terada. Karena yang kasus di kuburan yang Pasari itu ada tukang rumput juga. Yang istrinya itu nyari kok nggak pulang-pulang, sementara kudanya udah lapar lah gini ya. Ya dia tidurnya di kuburan itu. Tidurnya di kuburan itu. Itu nyata. Gitu loh. Dan beliau masih hidup. Kalau Pak Temu ini yang pernah ngalamin itu kebetulan memang meninggal belum lama karena stroke, tapi istrinya masih hidup. Istrinya ngalamin yang nyari-nyari, nyari-nyari karena ini nyari rumput tuh sampai jam sini nggak pulang gitu loh. Rumput dari siang baru paginya baru sadar setelah paginya, dan rumputnya dibawa di keranjang itu. Coba. Nah, beliaunya sudah meninggal tapi istrinya yang jadi saksi utama masih, dan sekarang masih ada beliaunya. Pengalaman orang-orang yang pernah ngalamin di pasar kaget itu mereka cerita transaksinya seperti apa, Mas? Ya kayak beneran. Sama ketika kalau yang kuburan lama yang di selatan terminal itu ya, sama kayak penumpang biasa. Sama dengan ketika tukang bakso yang ngelayanin itu, bener-bener makanya dia kaget, gugup begitu bangun gitu, gugup. Dia nggak ngerti kalau wah. Nah dari situlah terjadi, biasa kan kalau di warga kan di kampung itu kan cepat sekali nyebar berita kayak gitu itu. Nah terus dari mulut ke mulut lah gitu. Nah anehnya lagi kan itu ada 2 pohon randu alas. Sekarang masih ada buktinya. Di tengah kuburan ada 2 pohon besar. Setelah dipakai syuting yang satu mati. Sekarang masih berdiri tegak tapi mati. Coba mati, kita nggak tahu ya faktornya apa. Nah figuran hantu yang di pasar itu kan ada 20. Nah, Mbak Erli yang di make up terakhir selaku peran utama yang jadi dia rentenir yang jahat. Jadi waktu masih hidup ya rentenir, dia mati juga masih jadi rentenir itu kan. Nah, itu jelas sampai dia batin, ini orang kok nggak ikut syuting gitu loh. Kok yang lain udah keluar dan udah denger tentang aba-aba sutradara, kemudian udah jelas. Mbak Erli kadang-kadang melakukan pas bukan adegannya Mbak Erli gitu ya. Itu kok syuting gitu loh, tapi ada satu orang yang tidur di situ. Nah, begitu si keuangan membayar karena itu figuran ya, ke bagian keuangan membayar figuran kan 20. Sementara kalau dengan dijumlah tambah satu lagi yang tidak ikut syuting kan 21. Sementara yang di depan 20. Coba, ini nyata bukan kita mengada-ada. Dan itu sadarnya juga setelah selesai syuting gitu kan, keuangannya juga bingung. Terus Mbak Erli itu juga ngotot karena Mbak Erli keheran-heranan gitu loh. Terus malah si orang yang tidur itu dimarahi, kenapa kok nggak ikut syuting? Itu orang udah syuting di situ. Ya, itu nyata. Itu Mbak Erli yang mana dengan polosnya cerita seperti itu. Yang kedua kan kita syuting pakai andong. Ya kuda itu kan, ya kalau percaya kan binatang kan bisa lebih tahu karena dia nggak bisa bicara gitu. Ya pernah setiap kali mau masuk ngelewatin arah ke kuburan itu, kuda itu tetap nggak mau balik. Baru setelah itu ternyata bagi orang kampung di situ ada perempatan kecil di desa yang mau arah kuburan itu. Bagi orang kampung di situ tuh habis maghrib tuh ternyata orang udah pada takut semua. Jadi kita sadarnya juga setelah dikasih tahu orang-orang kampung situ. Nah karena kita itu juga memang suka lengah ya, apalagi dengan teman-teman Jakarta yang notabene tidak ada urusan lah, cuek lah dengan dunia seperti itu. Sadarnya juga setelah diberitahu orang kampung, disuruh pindah. Jangan lewat situ Pak, kalau udah kita aja yang di kampung sini udah takut gitu loh. Habis maghrib tuh kita nggak pernah, pasti kita ganti jalan. Jadi ada perempatan kampung di situ yang arah kuburan yang memang, dan itu nyata berapa kali kita gagal, take itu berkali-kali gitu. Akhirnya ada pemilik, kebetulan rumah itu kita pakai syuting dan kebetulan memang udah sepuh gitu kan. Terus ngomong sama saya, Mas Im kalau bisa
jangan di situ gitu loh. Ya nanti saya cerita deh, kalau bisa sekarang kalau bisa dipindahkan, kan ada banyak gang di situ. Yang cukup kereta kan banyak, kalau bisa jangan di situ. Jadi memang di Jogja masih banyak tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi jalan yang perempatan itu memang agak misterius. Iya, pokoknya deket-deket sekitar situ tuh sampai sekarang masih. Masih. Saudaraku, di Pleret masih banyak hal-hal misteri yang ada di sana. Salah satunya adalah Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas. Nanti kita ngobrol tentang Dalang Panjang Mas. Oke saudaraku, mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa terinspirasi untuk liburan, untuk wisata ke Pasar Kaget. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Ya, silahkan. Nanti ke Pleret atau di dekat terminal lama ya Mas. Ya. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Ciao.